Nah, teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial buat teman-teman dimanapun berada. Kita akan memodifikasi sebuah receiver, di mana receiver ini tidak ada mode RF-nya. Seperti ini, kalian bisa lihat receiver yang ada RF-nya itu biasanya ada lubang colokan warna hitam dan tulisannya itu RF out ya. Jadi kalau yang ini nggak ada. Guna RF itu adalah agar ketika sebuah televisi yang mode AP-nya itu tidak bisa menangkap gambar dan suara, maka kita akan punya pilihan agar gambar dan suara dari receiver ini bisa masuk. Kita gunakan pada mode tunernya. Namun kendalanya ketika kita dapati receiver yang akan kita pasangkan ke TV dia tidak mempunyai RF out, maka kita nggak bisa masukkan gambarnya ini kecuali dengan memodifikasi mainboardnya. Kita akan pasangkan RF outnya supaya bisa gambar dan suaranya ini masuk ke TV. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana teman-teman mendapatkan modul RF-nya yang akan kita pasangkan pada receiver yang nggak pakai RF? Caranya adalah teman-teman harus cari receiver bekas, biasanya mode MP2 yang ada modul RF-nya. Jadi kita sudah punya seperti ini. Ini dia namanya modul RF. Jadi cari di bekas-bekas receiver, kemudian nggak langsung kita pasangkan begitu saja ya, ada langkah-langkahnya. Terutama kita harus baca dulu pin dari RF ini. Ini depan, anggap saja depan, ini belakang. Kita balik mesinnya atau mainboardnya seperti ini. Nah, ini pin 1 sebelah kiri nih. Oke ya, kita katakan saja nih pin 1. Ini adalah audio yang dianya mono. Ini audio. Kemudian yang kedua ini ground. Ground. Kemudian yang ketiga ini adalah VCC. Untuk VCC nya ini sesuai dengan bawaan dari receivernya ini adalah 15 volt. Oke, ini dia 15 volt. Dan untuk pin yang keempat ini adalah video. Kemudian yang kelima adalah RF ya, RF out. Ini yang nanti akan masuk ke tuner. Nah, jadi bagaimana cara pemasangannya? Kita akan copot dulu ya. Sekarang modul RF-nya sudah kita copot. Nah, dan sekaligus sudah kita pasangkan ke lubang jack kabel RCA ini ya, atau kabel AP. Jadi seperti ini. Ini yang kuning video, ini yang putih audio, dan yang merah ini adalah RF out-nya nanti. Nah, ini jadi antara putih dan merah sudah kita potong jalurnya. Jadi antara lubang putih dan merah sudah tidak nyambung.
Jadi seperti ini pemasangannya. Untuk modul RF yang di belakangnya ini ada jalur seperti ini. Ini adalah mode RF-nya ya, RF out-nya. Jadi kita tarik kabel, kita solderkan kabel, lalu kita pasangkan ke lubang warna merah. Jadi ini dia. Kemudian untuk audio atau lubang merah putih ini kita pasangkan, ini dia audionya. Kemudian untuk video atau V-in, ini video in yang lubangnya warna kuning, ini kita pasangkan ke video. Jadi yang di dekat RF ini adalah video, kelihatan ya. Kemudian yang kabel merah ini adalah VCC untuk RF, modul RF maksudnya. Ini nanti kita akan pasangkan ke power supply 15 volt. Kemudian yang warna biru ini adalah ground. Kita sambungkan ke ground dari jack AP ini. Jadi yang jalurnya besar ini adalah ground. Jadi dia groundnya ini satu ya, antara video kemudian audio, ini groundnya satu. Begitu juga dengan RF ya, dia satu ground dengan video audio. Nah, jadi kabel biru ini kita tinggal pasang saja ke ground dari keluaran power supply ini. Kemudian yang merah kita pasangkan pada pin tegangan 15 volt. Nah, seperti itu. Semoga saja teman-teman bisa paham ya cara pemasangannya. Kita akan bacakan lagi. Ini dia RF out, ini video out, ini VCC, ini ground, dan ini audio. Nah, seperti itu ya. Jika ada yang kurang paham juga, silahkan berkomentar di komentar di bawah. Kita akan pasangkan. Nah, jadi sudah kita pasang teman-teman. Kita akan tes pada TV-nya ya. Namun buat teman-teman yang mungkin nggak paham juga, malas ribet, ya silakan saja beli rotary pada toko-toko spare part elektronik. Itu juga sama, akan merubah mode AP ini menjadi RF yang bisa dipasangkan ke tuner TV. Itu tinggal beli, namun harganya sedikit lebih mahal ya, sekitar 75 sampai 90-an ribu, bahkan terkadang sampai 100. Tapi dengan trik ini maka teman-teman akan menghemat dana ya, nggak perlu dana besar seperti ini. Sepertinya saya nggak keluarkan modal ya, hanya beberapa tetes timah. Itu gunanya kita berbagi supaya teman-teman mendapatkan informasi yang berguna buat teman-teman semuanya. Jadi kita akan tes bagaimana hasilnya. Oke. Dan oh ya, saya hampir lupa, sebelum kita pasangkan RF tadi ke tuner TV, teman-teman juga harus punya kabel seperti ini ya, karena kabel ini yang nantinya akan menyambungkan antara RF yang tadi kita modif ke tuner TV. Nah, jadi teman-teman harus sediakan dulu kabel LNB seperti ini.
Ini sudah ada konektornya ya, kalau nggak ada ya boleh pasang sendiri konektornya, cukup beli di toko, kemudian dipasangkan pada kabel LNB seperti ini, kemudian beli seperti ini. Ini nanti yang akan kita pasangkan ke tuner ya. Ini di sini dia bisa dipasangkan seperti ini, dan ujungnya ini adalah jantan, kalau tuner itu adalah betina. Nah seperti itu, male dan female ya. Jadi seperti ini nanti yang akan kita colokkan ke tuner. Dan untuk sambungannya yang ke mana tadi, ke RF out. Ya, ke RF out ini yang colokannya tadi kita sengaja buat warna merah, ini nanti ke RF out. Dan seperti ini nyambung ya, ground dengan ground. Dan yang di tengah ini atau lane-nya ini kita sambungkan pada kabel LNB yang tembaga ya. Jadi seperti ini, begini nyambungnya. Kalau yang kabel serabutnya ini satukan seperti ini. Nah ini sebagai contoh ya, biar kelihatan begini cara nyambungnya. Kalau teman-teman nggak punya kabel seperti ini biasa kita dapati dari bekas pemasangan mesin TV ya. Kalau kita beli mesin TV akan ada kabel seperti ini. Ini lebih bagus sebenarnya karena kabelnya lebih kasar. Kalau nggak ada ya boleh juga teman-teman gunakan kabel RCA seperti ini. Untuk yang serabutnya atau yang groundnya itu sambungkan dengan serabut dari kabel LNB nya ini. Awas jangan sampai short ya. Nah seperti ini. Jadi ini ujungnya ini sama dengan ini ya, dan yang ini yang di pinggir dia akan jumpa yang di pinggir jika diukur dengan tester seperti itu. Ini hanya contoh dan seperti ini hasilnya. Ini yang sering saya pakai untuk mengetes RF dari digital masih oke atau enggak, kita gunakan kabel seperti ini. Jadi semalam ada yang bertanya teman-teman bagaimana cara membuat kabelnya. Ya memang saya bikin sendiri dan seperti ini hasilnya ya. Dan tadi itu caranya, semoga saja bisa jelas buat teman kita yang bertanya semalam. Oke, kita akan coba ya, kita akan tes bagaimana hasilnya. Sekarang saatnya kita pasang ya. Jadi kabel RCA yang kuning ini masuk ke lubang kuning, kemudian kabel putih masuk ke lubang putih yang audio ya, yang kuning tadi video. Kemudian untuk yang kabel merah ini adalah RF out tadi, itu kita hubungkan dengan kabel yang kita pasang ke tuner TV. Jadi ini kabelnya, ini kita pasang ke lubang yang warna merah tadi ya. Kemudian ujung kabel RCA yang putih dan kuning ini kita pasangkan pada lubang kabel RCA pada receiver ya, seperti ini. Untuk audionya pilih salah satu, bisa putih bisa merah karena dia sudah mono ya. Nah seperti itu. Nah saatnya kita akan program pada TV-nya.
Nah, sudah nyala semua. Jadi kita pilih pada mode TV ya. Kalau dari program TV-nya, yaitu pada model tuner sebenarnya. TV itu adalah tuner, pencarian siarannya pada tuner ya maksudnya. Nah, jadi kita pilih nomor 1 ini. Kalau di AP nggak bisa teman-teman ya. Jadi jangan pada mode AP seperti ini, nggak akan bisa kita program. Jadi pada mode TV. Nah, seperti ini. Kemudian tekan pada remote-nya itu menu, kemudian geser dengan volume kanan atau tambah ke PR auto, kemudian tekan lagi volume tambah, kemudian cari atau turunkan ke bawah atau ke atas pakai tombol atas bawah pada normal ya. Pada posisi normal ini lalu tekan volume kanan atau tambah. Nah, kita tunggu beberapa saat. Proses pencarian gambar dan suara sedang berlangsung. Setelah selesai, kita tinggal pilih mana program yang gambarnya jernih. Nah, seperti ini. Kita tinggal atur-atur dari kecerahannya. Kalau dia kurang terang, kita bisa terangin, atau kalau warnanya ketinggian kita bisa kurangin. Nah, seperti ini. Jadi dengan cara yang murah, gambarnya bisa muncul kembali dari tuner ya. Jadi AP tidak bisa kita kali dengan masukkan gambar dari tuner yang receivernya nggak punya RF, maka ikuti cara ini. Nah, seperti itu ya. Semoga saja bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di tutorial saya selanjutnya.